Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Topik, Eskom Mkom, dosen tetap program studi Teknik Informatika Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya. Di sini saya mengampu mata kuliah Administrasi Jaringan dengan menggunakan teknik pengajaran DIA. Nah, deskripsi singkat mata kuliah administrasi jaringan ini bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisa dan mengimplementasikan jaringan komputer serta memberikan keamanan pada jaringan komputer. Nah, bahan materi pembelajaran selama 14 kali pertemuan. Yang pertama yaitu adalah jaringan LAN, yang kedua membahas tentang wireless LAN, yang ketiga membahas scaling VLAN, yang keempat membahas spanning tree protokol, yang kelima membahas Ether channel dan HSRP, dan yang terakhir adalah membahas tentang routing. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dari jaringan LAN. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan argumentasi mengenai cara kerja jaringan wireless. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami jaringan scaling VLAN serta mampu mengimplementasikan jaringan menggunakan inter-VLAN routing. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan merancang jaringan menggunakan spanning tree dan PFST. Selanjutnya, mahasiswa memahami dan mampu mengimplementasikan jaringan Cisco RPVST. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang cara kerja jaringan Ether channel dan jaringan HSPR. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengingat kembali materi-materi sebelumnya. Mahasiswa mampu memahami konsep routing dan mampu mengimplementasikan routing dynamic IGRP, OSPF, dan mahasiswa mampu memahami tentang konsep dari multi area OSPF. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengimplementasikan sebuah jaringan menggunakan dynamic routing dan menggunakan subnetting. Dan yang terakhir, memahami dan menjelaskan cara kerja NAT. Dalam menyampaikan materi, yang pertama, penyampaian materinya menggunakan modul praktek administrasi jaringan yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang kedua, media pembelajaran menggunakan SIACAD MyIRS, Zoom Meeting, atau juga Google Meet. Kemudian yang ketiga, recording materi pengajaran menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet. Dan yang terakhir, latihan soal praktek setiap pertemuan. Yang kedua, interaksinya menggunakan metode pembelajaran menggunakan pendekatan SCL dengan teknik small discussion, contextual interaction, case study, dan project based learning. Yang kedua, pertemuan daring atau online, Zoom Meeting, Google Meet. Yang ketiga, media komunikasi yang didiskusi cepatnya menggunakan WhatsApp group dan juga Telegram. Yang keempat, untuk pengiriman tugas menggunakan Gmail. Untuk penilaiannya sendiri, yang pertama, bobot penilaian mata kuliah dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, nilai kehadiran 10%, nilai tugas 40%, nilai project 50%. Dengan nilai akhirnya 10% dikali nilai kehadiran ditambah 40% dikali nilai tugas ditambah 50% dikali nilai project. Dan yang kedua, jenis asesmennya adalah tes kinerja praktek, dan yang kedua adalah project. Nah, berikut adalah cuplikan video pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan menggunakan metode pembelajaran DIA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Baik. Alhamdulillah, saya pun sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, dan bisa terus bertatap muka seperti ini ya. Nah, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmunya bisa barokah ya. Amin. Doa dimulai.
Oke. Selanjutnya absen ya. Nanti tapi absennya sama saya di pertemuan di slide terakhir itu ada tugas. Jadi saya absennya melalui tugas saja ya. Jadi ketika teman-teman mahasiswa di sini sudah mengumpulkan tugas, berarti absen sudah terpenuhi. Oke. Sebelum melanjutkan ke pertemuan 2, kita mereview pertemuan sebelumnya di pertemuan pertama tentang line design ya. Di sini sudah teman-teman mahasiswa. Halo? Halo? Ya, sudah terlihat. Sudah. Oke, di sini ada IP dinamik dan IP statik ya. Coba IP dinamik itu apa dan IP statik itu apa? Ada yang bisa menjawab dari pertemuan sebelumnya? Oke ya, IP statik adalah IP yang dikonfigurasi atau disetting secara manual ya. Jadi komputer 0 ini, PC 0 dengan PC pertama ini ya bisa terhubung ya apabila keduanya disetting sesama IP dalam blok IP yang sama ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kan ada DHCP dan statik ya. Di sini kalau misalkan DHCP ya, teman-teman semua ya. Kalau misalkan DHCP itu IP-nya didapat secara otomatis dari server ya. Kalau misalkan statik ya, ini kita harus isi manual tapi sesuai dengan bloknya yang sama. Misalkan 192.168.0.1. Nah, di sebelahnya ya, di PC 1 ini berarti juga harus dikonfigurasi dengan blok yang sama. Berarti 192.168.0. Tadi kan 1 ya, berarti harus 2. Kenapa 2? Kalau misalkan sama dengan yang sebelumnya atau dengan komputer yang lain, itu nanti terjadi konflik atau bentrok ya. Nanti terjadi si koneksinya itu nanti tidak akan terhubung ya, tidak terhubung dengan dengan komputer yang lain. Tidak terhubung dengan komputer yang lain juga biasanya tidak terhubung ke internet. Nah ya, tuh. Kalau kita isi 1 berarti sudah ada yang menggunakan si network tersebut ya. Jadi isi kita 2. Nah, ini simulasi ya, simulasi kalau misalkan kita mau menghubungkan 2 PC dengan IP statik ya. Caranya seperti itu. Jadi kita konfigurasi IP-nya dengan blok yang sama. Nah, ini cara ngetesnya gimana berhasil atau tidaknya? Kita pakai tools yang namanya, yang ini pesan ya. Nah, kita klik di sini, kemudian kirim ke PC 1. Nah, kalau berhasil berarti tandanya ini dapat berhubungan ya, si kedua PC tersebut. Nah, kemudian IP dinamik ini ya, itu kita bisa dapatkan otomatis dari server. Nah, servernya itu yang ini ya. Di sini tuh udah disetting agar si klien ini yang laptop PT 0 ya, dan laptop yang 1 ini nanti bisa mendapatkan IP secara otomatis. Caranya bagaimana? Biasanya kalau misalkan laptop kita itu terhubung, itu settingannya udah otomatis DHCP ya. Nah, tadi kan pakai statik ya. Nah, sekarang coba DHCP. Nah,
nanti itu akan terisi sendiri si IP-nya, ya, otomatis, karena sudah tadi disetting oleh server. Nah, kan tuh langsung otomatis ya. Jadi enaknya menggunakan IP dinamik ini ya, kita tidak perlu memikirkan dengan apa namanya, dengan komputer yang lain apakah nanti akan sama atau tidak gitu. Jadi sudah disebarkan oleh server dan tidak akan terjadi konflik biasanya. Oke, ya. Jadi itu untuk review sebelumnya. Nah, oke, mungkin dari review sebelumnya ada yang ditanyakan, atau coba saya tanya ke Fatan ya. Jadi IP dinamik itu gimana? Atau Riris, coba IP dinamik yang kayak gimana? Kalau IP dinamik itu yang otomatis, yang sudah disetting oleh servernya, Pak. Oke, kalau IP statik? Kalau itu yang statik itu disetting secara manual. Tadi yang di gambarnya itu ada 2 komponen komputer yang harus apa sih Pak yang di pemilihannya itu ya harus pilih secara manual ya Pak? Ya betul. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan IP dinamik itu bisa menyebarkan IP-nya itu otomatis ya. Kalau misalkan statik itu harus disetting secara manual. Oke, lanjut di pertemuan 2 ini. Maaf saya tidak bisa slideshow karena kalau di slideshow suka error ya. Oke. Di pertemuan 2 ini kita membahas mengenai wireless LAN ya. Oke. Nah, sekarang di perbandingan jaringan wired dan wireless. Jadi kabel dan wireless ya. Dalam jaringan wired atau kabel, 2 perangkat yang akan berkomunikasi satu dengan yang lainnya harus dihubungkan menggunakan kabel ya. Tidak fleksibel ya. Seperti tadi ya yang saya contohkan itu 2 komputer kalau misalkan mau berhubungan itu harus menggunakan kabel ya, tidak fleksibel. Beda dengan yang menggunakan wireless tadi ya, tidak membutuhkan kabel, kita langsung terkoneksi ya. Kemudian kabel yang digunakan dalam kabelan ini ya, biasanya itu di dalamnya logam atau juga serat optik. Serat optik itu biasanya dipakai oleh IndiHome, kayak Bisnet dan lain-lain untuk ke rumah ya. Itu kabelnya menggunakan serat optik ya. Nah, sedangkan untuk standar untuk kabel ini ya, itu menggunakan EEE 802.3. Oke, selanjutnya masih di perbandingan jaringan wired dan wireless. Nah, jaringan nirkabel mengandalkan kenyamanan dan mobilitas pengguna untuk dapat koneksi ke dalam jaringan. Nah, jaringan nirkabel biasanya menggunakan gelombang radio, gelombang mikro maupun cahaya. Oke, jadi wireless ini ya biasanya itu menggunakan gelombang itu mungkin sering dengar 2,4 GHz atau 5 GHz ya. Itu juga mempengaruhi ke perangkat kita. Kalau misalkan perangkat kita itu masih didukung dengan 2,4 GHz, ketika ada WiFi yang gelombangnya itu 5 GHz ya, itu tidak akan bisa terhubung atau tidak bisa terdeteksi ya, hanya bisa mendeteksi yang 2, GHz saja ya. Nah, yang kalau misalkan perangkatnya sudah didukung 2 gelombang tersebut, biasanya dua-duanya tampil. Atau biasanya hanya satu saja yang 5 GHz. Biasanya yang 5 GHz itu lebih cepat ya untuk transfer datanya atau untuk browsing dan lain-lainnya. Nah,
Ini untuk standarisasi IEEE 802.11-nya ya tuh untuk frekuensinya dari mulai 8011 sampai 811 AD ya. Nah, ini backward compatible-nya ya. Jadi untuk misalkan rata-rata yang kita pakai itu adalah 802.11n perangkatnya ya. Jadi sudah mendukung yang 2, GHz dan 5 GHz A, B, G ya. Oke, selanjutnya, nah komponen WLAN untuk wireless antena ya. Jadi si wireless antena ini atau wireless LAN ini bisa disebarkan itu menggunakan yang pertama bisa menggunakan omnidirectional WiFi antena ya. Jadi antena omni ini bisa menyebarkan itu 360 derajat. Misalnya kita pasang di gedung ya, di gedung kuliah di tengah-tengah itu semuanya bisa tercakup ya. Nah, kemudian ada directional WiFi antena. Nah, antena directional ini berfokus terhadap sinyal radio dalam arah tertentu saja. Nah, jadi komponen wireless ini ya itu perangkatnya macam-macam ya. Tadi ada yang omni ya, itu bisa cakupannya itu 360 derajat ya, dan yang direction WiFi antena ini hanya satu arah saja. Misalnya kita diarahkan ke timur, berarti sinyal WiFi-nya itu bagusnya ke arah timur ya, gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Yagi antena. Nah, kalau Yagi antena ini biasanya ya digunakan untuk menghubungkan jarak jauh, misal dari gedung A ke gedung B itu jaraknya misalkan sekitar 500 meter atau 1 kilo. Nah, biasanya agar bisa terkoneksi itu menggunakan Yagi antena. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada topologi wireless 802.11 mode ad hoc ya, atau kalau misalkan di HP itu biasanya tethering personal hotspot ya. Nah, ini juga sekarang di Windows 10 itu ya, itu sudah ada fiturnya ya. Fiturnya seperti apa? Di Windows 10 itu ada, tinggal di pencarian saja, di set itu ada mobile hotspot ya. Nah, itu teman-teman di situ bisa menggunakan fitur tersebut ya. Tinggal di situ dikonfigurasi sama teman-teman sandi dan nama SSID-nya itu apa. Oke, kemudian mode infrastruktur. Nah, kalau mode infrastruktur ini di topologi wireless ini ya, itu wajib ada yang namanya access point. Nah, access point ini itu adalah yang mengatur lalu lintas data ya. Nah, ini yang seperti dicontoh tadi ya untuk di simulasinya ya, seperti ini ya. Jadi ada routernya, ada switch-nya, dan juga ada access point-nya. Nah, kemudian ada ini parameter operasi nirkabel ya. Nah, itu yang pertama itu ada SSID. Nah, teman-teman di sini kan biasanya kalau misalkan nyari ke tempat minuman atau kopi, nama wifi-nya apa gitu ya, suka nanya kayak gitu. Nah, itu disebutnya di network ini SSID namanya ya. Kemudian ada password. Nah, password ini adalah password WiFi tersebut ya. Kadang ada yang di password, ada yang tidak ya. Tapi biasanya yang tidak itu harus login ya, harus memasukkan username dan password. Nah, untuk network modenya sendiri, nah itu mengacu terhadap standar yang digunakan. Nah, yang tadi itu A, B, G, N, AC, dan AD ya. Oke. Nah, kalau misalkan perangkatnya mendukung hanya di BGN, berarti kalau misalkan nanti ada yang AC dan AD ya, untuk mode networknya nanti tidak bisa terhubung ya, teman-teman. Nah, kemudian ada security mode. Nah, security mode ini itu ada 3 macam, ada WEP, WPA, atau WPA 2 ya. Nah, dari keamanannya, kalau misalkan WEP itu
itu pengamanan yang sangat standar. Kemudian dari jaringan LAN lebih aman dibanding WLAN. Kenapa? Karena kalau misalkan kita di jaringan LAN itu yang tidak menggunakan wireless ya, lebih amannya gimana? Lebih amannya kita harus terhubung langsung ke kabel internetnya ya. Kalau misalkan WLAN itu kita cukup di sekitar nama wifi-nya, kita tahu passwordnya, itu bisa masuk ya. Kalau misalkan dengan jaringan LAN ya, itu kita tidak akan connect kalau misalkan belum terhubung ke kabel tersebut. Nah, ini WEP menggunakan keamanan secara enkripsi statis atau lebih mudah untuk ditembus. Nah, biasanya yang mudah ditembus itu emang WEP. Biasanya juga kita punya aplikasi ya. Aplikasi di Play Store juga ada ya. Jadi kalau misalkan pengamanan masih WEP itu bisa ditembus menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kemudian di sini masih di keamanan WiFi itu ada WiFi Protected Access WPA ya. Nah, kalau ini dirancang untuk menggantikan WEP ya, menggunakan 128 bit yang terenkripsi ya. Jadi si WPA ini menggantikan WPA, tapi tidak dihilangkan juga. Jadi nanti kita di handphone juga ada ya pemilihannya mau WPA atau WEP gitu. Tapi lebih aman kita menggunakan WPA ya. Nah, itu WPA juga terdapat dua versi, yaitu WPA personal dan WPA enterprise ya. Nah, kemudian WPA 2 ini dirancang untuk menggantikan masih menggantikan WPA. Berarti kalau ini yang kedua berarti menggantikan WPA yang sebelumnya. Sama ya. Ini ditambahkan tadinya 128 bit saja, ini ditambahkan dengan AES ya. Di inskripsinya lebih bagus lagi gitu. Nah, sama ya. Ini juga menyediakan keamanan yang lebih baik. Nah, terdiri juga dari dua versi, WPA 2 personal dan WPA 2 enterprise. Nah, di sini ada keamanan WiFi masih dengan server autentikasi user login hotspot. Kalau misalkan teman-teman masuk di kampus ya, di kampus kita ini, kalau misalkan kita mau terhubung ke internet, kita harus memasukkan username dan password. Biasanya kan username-nya NIM, password-nya tanggal lahir teman-teman semua ya. Kalau misalkan tidak bisa atau tidak punya username dan password-nya, teman-teman tidak bisa login ke internet ya. Kemudian yang terakhir adalah MAC filtering address ya. Jadi keamanan wireless ini ya. Jadi ketika kita tidak terdaftar dalam sebuah server ya, itu kita tidak bisa terkoneksi. Jadi MAC address kita itu harus didaftarkan dulu. Setiap perangkat wireless ya atau perangkat apapun itu mempunyai MAC-nya tersendiri ya. Kita bisa lihat di mana sih MAC wireless kita gitu ya. Oke, saya lihatkan ya. Nah, di sini bisa terlihat nih teman-teman semua ya. Ini ada MAC kita nih, yang unik ya. Oke, ini link lokal ya. Oh ini nih, physical address MAC. Nah, ini adalah identitas dari perangkat WiFi kita ya. Nah, kalau misalkan perangkat WiFi kita ini tidak didaftarkan ya, teman-teman, itu tidak akan bisa terkoneksi meskipun itu terhubung ya, gitu. Oke, sebelum ke tugas, mungkin dari teman-teman sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, boleh tanya Pak? Boleh, boleh. Jadi begini Pak, saya
pernah dengar kalau beberapa aplikasi, kalau Mm-mm. tidak salah, salah satunya M-Banking, itu dia tidak mau tidak bisa aktif dengan apa namanya, tidak bisa diakses melalui jaringan WiFi, cuma bisa Mm-mm. apa namanya data aja gitu. Itu kenapa Pak? Ya, Apakah ada hubungannya dengan keamanan Pak? Keamanan data gitu? Terima kasih Pak. oke. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi. Oke, saya jawab dulu ya dari Fatan dulu. Oke, kenapa ada aplikasi M-Banking yang tidak mau menggunakan apa namanya hotspot ya atau WiFi ya? Biasanya yang pertama mungkin itu benar karena untuk keamanan tersendiri ya. Karena biasanya di dalam kalau misalkan ada yang mau iseng gitu ya. Kalau misalkan kita mau buka M-Banking via hotspot ya. Kalau yang iseng itu kalau misalkan mau jahat itu bisa ter-trace, Pak. Misalkan Bapak dapat IP sekian nih, Bapak ngakses kemana, itu kelihatan Pak di situ. Makanya ada beberapa memang aplikasi yang yang tidak mau menggunakan hotspot. Nah, alasannya tersebut karena di servernya tersendiri ya, kalau misalkan dia udah jago, itu bisa ngetrace kita itu ngakses apa saja gitu ya. Terus apa sih bisa kelihatan juga di situ tuh si link-linknya tuh menuju kemana saja gitu. Mungkin ada lagi? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Jadi teman-teman semua di sini ya. Jadi pertemuan kali ini membahas tentang tadi pertama perbedaan antara kabel dan wireless ya. Jadi kalau misalkan kabel itu kita mau terhubung itu harus mencari sumbernya ya. Sumbernya itu kabel internet. Jadi perangkat kita itu harus terhubung menggunakan kabel internet tersebut. Kalau misalkan wireless kita itu harus mencari sumbernya itu menggunakan sinyal Wi-Fi-nya. Kalau misalkan kita punya kodenya itu kita bisa masuk ya. Kalau misalkan tidak punya berarti tidak bisa masuk ya. Oke, kemudian ke tugas mandiri ya. Nah, tugas ini nanti silahkan teman-teman semua kerjakan di rumah ya. Nanti dari tugas ini absen teman-teman dari tugas ini nanti kalau misalkan sudah dikerjakan dianggap sudah memenuhi absennya ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.